Kan isi hati, perlawanan ini takkan pernah hati. Hal, halo, 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 halo. Aduh, peraturan membingungkan. Oke, halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, Jombang. Selamat malam Jombang, Pak. Intronya begitu, Pak, supaya keren begitu. Iya. Itu jelas, Pak, filosofinya. Kalau selamat pagi Indonesia, selamat malam Jombang, filosofinya jelas. Kalau Indonesianya masih pagi-pagi, duh ke Jombang kok kemalaman, tidur tuh pelulu Pak, tidak jadi minum kopi. Oke, ya kita kembali di KR 53 Broadcast Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang Pak. Ya, malam ini Selasa ya, 28 Desember 2021. Di Jombang sedang tidak turun hujan, tapi suara kodok Pak di sekitar sini di studio. Tempatnya Bapak ada kodok atau tidak? Kodok kalau hujan Kalau pasti pasti ada ya Pak ya. Oke, bagaimana Pak Adi kabarnya? Sehat. Sehat. Oke, tentu teman-teman yang ada di sana sehat-sehat juga Pak ya. Kita mau kicau tentang apa ini Pak? Ngomongin apa ini ya? Kita ngobrolnya kan di warung kopi ya Oh begitu, ngomong kopi begitu ya. Tahu Pak, apa itu kopi? Kopi, apa itu kopi? Kita kokop biar tidak terlalu bermimpi. Wah, padahal cita-cita besar itu harus dengan mimpi loh Pak. Ngapain? Tidak bermimpi, kita kokop sambil membawa kenangan untuk mimpi masa depan. Begitu loh, harus diubah itulah. Mari kopi. Ya oke. Supaya kita care ya Pak, kita care dan fair, Pak Hadi kita panggil Bung aja lah. Cak, Cak bukannya orang Surabaya. Cak Hadi ya. Jombang Cak. Oh, Cak Hadi ini saya bersama Cak Hadi S Purwanto, seorang aktivis kopi. Gitulah kira-kira. Bukan aktivis, penikmat. Penikmat. Tapi kadang-kadang ini ngerosting buahnya itu kan untuk siapa itu? Adum nang konco-konco. Menarik. Oke teman-teman jangan di sana. Kita malam ini akan membahas tentang bangkitnya industri kopi. Sejauh mana industri kopi kita itu bangkit. Padahal dalam perjalanan jauh sebelumnya kita sebelum orang-orang kita ini hanya sekedar menanam, tapi bangsa-bangsa kolonial sudah menikmati kopi ya. Kita disuruh menanam, kita sekedar disuruh menanam saja. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Kalau Ya, saya ini kan aslinya dari desa Bareng. Bareng itu kalau dari kota Jombang kisaran 25-26 kilo. Di atas desa Bareng itu ada desa Wonosalam, kecamatan Wonosalam. Nah, di sana ada perkebunan, jaraknya kan agak tinggi. Jadi di Wonosalam itu di sekitar puncak itu kisaran 8 sampai 900. Di situ ada 8.900 mdpl ya. Di situ ada perkebunan kopi lama zaman Belanda yang orang-orang kampung menyebut jahe. Jahe. Ya, jahe. Jahe itu Pak D saya dulu pernah tinggal di Jahe. Zaman kolonial ya. Tahun berapa kira-kira Pak? 17-an, 18-an? Ya, kisaran ya 18-an sebelum tahun 40-an lah. Penelitian teman-teman itu 1897. Iya, di situ mulai ditanam itu, Cak. Kalau kopi sudah lama sekali. Sudah lama. Kalau padi saya kan sebelum tahun 40-an sudah kerja di perkebunan kopi sana. Oh. Melok Londo. Melok Londo. Jadi kita kalau merunut dari awal bahwa kita ini dari dulu kok jadi buruh gitu. Ya. Kita kalau ngomong soal kopi yang hal-hal yang kecil, bagaimana sekarang kita tidak menjadi buruh? Kita
menanam kopi jangan kita setorkan ke pabrik, tapi kita jemur dan kita giling sendiri untuk kita jual sendiri. Oh, itu sudah dilakukan ketika itu? Kita belum lah. Belum. Enggak, kita Iya, ngomong cita-cita sekarang. kita itu, ya. Sekarang ini kita mesti mindsetnya ke sana. Oh iya iya. Jadi saya sendiri senang sekali ketika para pegiat kopi di Jombang. Di Jombang ini kalau nggak salah sekitar 50-an warung kopi atau kafe-kafe kelas menengah itu bertumbuhan, itu saya senang. Karena dengan demikian industri kopi rakyat, artinya kopi-kopi yang ditanam rakyat itu diolah sendiri untuk dijual atau diperjualbelikan sendiri, bukan oleh pabrik. Sebentar. Kafe-kafe, warung-warung kopi yang ada di Jombang ini ya ngambilnya dari Wonosalam itu. Di samping dari Wonosalam, Iya. ya mungkin dari daerah lain. Jenisnya apa saja sih yang ada di Wonosalam? Kalau dari kakek buyut saya, yang terkenal di sana itu varietas yang spesial itu orang kampung mengatakan varietas Asisa. Asisa. Iya. Jadi nenek saya, emak saya itu sangat fanatik dengan kopi Asisa. Asisa yang sekarang dikenal Excelsa itu ya. Jadi anak-anak teman-teman zaman now itu memberi brand Excelsa. Jadi aslinya nama lokalnya itu Asisa. Asisa. Dengan postur kopi yang spesifik, kecil agak kekuningan. Sebentar Cak, ini saya cut dulu Pak. Ya. Cak, supaya Cak Hadi tahu sebetulnya Excelsa itu yang memberi nama itu Cak Hasim. Waktu Cak Hasim menjadi Direktur Lakpesdam NO Jombang. Sebuah penelitian kenapa harus nama Excelsa supaya keren, bersanding dengan Arabica, bersanding dengan Robusta. Cak Hasim mencetuskan Excelsa. Banyak catatan itu yang perlu diketahui. Ya, terus Cak itu. Ya, itu saya ini pikir ya. nama itu enggak masalah. Ya. What is a name? Ya. Kata Shakespeare kan gitu. Iya. Anda berganti nama Apa arti 100 sebuah nama? kali, 1000 kali sehari itu tetap Cakpri Ya. hasilnya kan begitu. Jadi Betul. Asisa dinamakan Excelsa atau apapun, ya memang orang banyak kenalnya Asisa. Jadi memang kalau kita ngomong soal kopi, jadi Iya. menjamurnya warung-warung kopi, kafe-kafe kecil sejak 4-5 tahun itu saya secara pribadi sangat senang. Iya. Kenapa? Bukan soal bagaimana anak-anak muda ini membangun usaha sendiri untuk memperkuat dirinya, tapi bagaimana sekarang hasil kopi yang ditanam oleh rakyat itu mereka berdayakan sendiri, tidak mereka setor ke bakul kemudian lari ke Menjadi pabrik. budidaya usaha petani ya. Ya. Jadi bagaimana kopi itu kita olah dan kita jual sendiri. Jadi tidak seperti zaman Londo. Kita itu hanya menanam kopi tapi tidak pernah minum kopi. Iya. Sepertinya Cak, cukup berat sekali Cak. Soalnya ketika tahun 1990 sampai 1960 hal itu disebut oleh era yang pertama. Era yang pertama itu tatanan membuat kopi itu sudah detail. Seperti kita sebut merek saja ya, kapal api itu sudah menata Cak. Sudah besar sekali ketika itu. Industri kopi yang dinamakan kapal api itu sudah besar sekali. Merobohkan warung-warung kopi. Bagaimana orang minum kopi instan sudah dilakukan ketika tahun itu. Kemudian di era yang kedua di tahun 1960 sampai 90 ya, itu sebagai menjawab keresahan itu tadi yang Cak Hadi katakan, banyak kedai-kedai kopi sudah berdiri, tapi nyatanya hanya seperti ini saja. Apa yang perlu dilakukan itu seperti itu? Ya kita saja. Jadi kita kembali ke konsep grill ya. Konsep perang grill ya. Gimana itu konsepnya? Ya. Minum kopi sambil perang grillnya nanti tumpah semua ya, dong. Jadi, gimana itu? Jadi strategi perang grill ya. Ya. Jadi itu saja. Jadi kalau kita ngomong soal pertarungan pertempuran ya kita ngambil strategi perang grill ya. Jadi kita ibaratkan warung-warung kopi kecil, kafe-kafe yang tumbuh ini adalah tentara-tentara rakyat yang sedang melawan kekuatan besar, yang sedang melawan kolonial kan gitu.
bagaimana koloni ini bisa kita lawan dengan kekuatan-kekuatan rakyat. Tapi memang butuh waktu. Satu Kita kan harus membangun kesadaran. Membangun kesadaran teman-teman kita bahwa kita harus menanam dan meminum kopi itu sendiri. Jangan kita menanam kopi dan meminum kopi dari pabrik. Kopi sasetan dan sebagainya. Kesadaran. Ini yang pertama itu. Yang pertama kesadaran. Jadi kita mesti berpikir begini. Kalau kita beli kopi di warung rakyat dengan kopi yang mereka giling, kita merasa bahwa itu kurang keren karena itu bukan kopi pabrik. Ya kan? Kalau kita memberi sedikit keuntungan, secangkir kopi kita memberi keuntungan 500 sampai 1.000 rupiah kepada tetangga kita warung kopi, merasa kita sayang. Kenapa kita tidak pernah berpikir sayang berpuluh-puluh tahun kita membesarkan pabrik kopi? Iya. Kan begitu. Ini membangun kesadaran. Selain kesadaran, Cak, mungkin Ya, apa? Ya nomor satu kesadaran. Iya, betul. Nomor Iya. satu kesadaran. Iya. Kedua apa? Action. Iya. Bergerak. Ya setelah kita setelah kita refleksikan kita kan mesti melakukan aksi. Jadi action dari sekarang. Sekarang jangan berpikir saja. Jadi kita harus action. Anda tahu berapa kali saya roasting. Iya, tahulah. Roasting Banyak. di sini. Paling banyak sendiri ya, Bung ya. Iya, Pak Hadi kalau roasting di kedai sufi paling banyak, ya. Itu saya bagikan ke teman-teman. Kenapa saya bagikan? Saya untuk memprovokasi teman-teman bahwa ini adalah kopi gilingan saya. Ini kopi roastingan saya, meskipun saya minta tolong roasting teman ya. Jadi jangan kita beli kopi di pabrik. Kalau Anda kopinya habis ngomong sama saya, tak kasih. Gitu. Saya belum pernah jual kopi. Jadi kalau saya roasting banyak itu saya bagi-bagi. Saya belum menjual kopi. Jadi ke depan nanti saya akan jual juga gitu pelan-pelan. Ini kan lagi tes pasar, tes market saja. Ya itu saya kepada ibu-ibu warung saya selalu bilang, Bu, ya mendingan kita menjual kopi yang kita giling sendiri daripada kopi saset dari pabrik. Gitu ya. Satu, kenapa? Kalau kita menjual kopi yang kita giling sendiri, kita tahu pasti bahwa kopi itu adalah asli. Manfaatnya banyak. Bukan hanya manfaat ya. Bukan hanya manfaat. Kita tahu persis bahwa kopi yang kita minum itu kopi asli. Kopi murni. Kopi murni ya. Tapi kalau kopi pabrik yang sasetan kita tahu nggak tahu itu ada apanya. Ya. Dikasih bedak powder ya nggak tahu ya. Siapa tahu itu dicampur sama dicampur sama gilingannya areng misalnya kan nggak tahu kita. Gitu. Begini ya, menarik tadi. Pertama kesadaran yang perlu ditanamkan, yang kedua action. Tapi sepertinya kalau hanya sekedar action dan kesadaran ini sepertinya tidak bisa menyentuh. Kalau tidak membangun jaringan, networking, konsolidasi, solidaritas, itu gimana? Membangun sesama teman. Kalau sekedar kesadaran, sadar untuk action, saling sikut untuk berusaha kopi sebagai pengusaha kopi, lah itu gimana itu? Kalau saya melihat teman-teman warung kopi, teman-teman kafe di Jombang ini kan sudah punya perkumpulan. Saya pikir mereka kan pasti sadar ya. Pasti sadar. Kemudian yang kedua bukan sikut ya istilahnya. Kompetisi dalam bisnis itu biasa. Bukan jangan mindset kita jangan ngomong bahwa itu saling sikut. Itu mindset. Jadi kopi yang kita jual itu jenisnya sama, mungkin harganya sama, tapi pelayanan beda, itu orang akan akan merindukan yang mana ya, tentunya itu ya, akan merindukan yang merasa homey di sini di kedai sufi ya. Saya sering nongkrong di sini, cuman akhir-akhir ini kan ada banyak kegiatan saya, jadi saya jarang nongkrong di sini. Saya pikir tidak ada lah sikut-sikutan. Kalau bisnis itu biasa. Biasa ya. Biasa. Saya lihat, saya jajaki beberapa warung di Jombang. Kopi misalnya Arabica atau Asisa. Excelsa itu tadi ya. Asisa alias Excelsa itu kan misalnya di
di kedai sufi ini secangkir ini 10.000, di sana 11.000, ada lagi yang 9.000, itu kan biasa. Kalau 9.000 itu bukan berarti kita menyikut sufi yang 10.000, enggak. Tapi kadang-kadang orang itu memilih 10.000 daripada 9.000. Kenapa? Mereka bisa merasa nyaman kalau di hobi kan. Misalnya, di sufi lebih hobi, kita ngopi, bisa ngobrol macam-macam. Bisa gitu nyaman ya? Gitu. Gitu kan. Oke, Cak Adi, menarik sekali, Cak. Kalau kita ngobrol tentang kopi memang. Sambil minum kopi. Iya, silahkan sambil minum kopi. Ini kopi apa, Cak? Ini Arabica Ijen. Arabica Ijen. Soalnya kalau di rumah saya sudah Asisa, sudah Asisa. Ini mencoba Arabica Ijen ya. Iya. Ini Ijen bukan berarti sendiri ya. Ya Gunung Ijen grup lah. Ya, kenapa saya minum kopi Arabica Ijen? Ya karena saya Ijen. Iya. Oke, Ijen. Oke. Cak Adi, sebetulnya banyak enggak sih sekarang ini saat ini kopi yang ada di Wonosalam, Asisa atau Excelsa itu? Komoditasnya. Maksudnya banyak. Komoditasnya banyak tidak sih? Produksinya. Iya, produksinya dari petani itu banyak tidak sih sebetulnya? Kalau Asisa itu produktivitasnya itu kan cenderung rendah. Jadi satu pohon Asisa itu taruhlah yang sama-sama subur dengan Robusta. Kalau Asisa satu pohon itu menghasilkan 10 kilo misalnya, Robusta bisa 15-20 kilo. Sehingga masyarakat petani, masyarakat pekebun itu cenderung menanam Robusta. Karena hasilnya lebih banyak Robusta. Oh, begitu. Secara kuantiti ya, secara kuantiti lebih banyak Robusta. Oh, begitu. Ya, tapi karena varietas Asisa ini adalah spesial, artinya konon ya, varietas Asisa ini di Indonesia hanya ada 2, di Wonosalam, Jombang, sama di Jambi. Nah, cuman konon, tapi mungkin teman-teman pegiat kopi perlu melakukan penelitian itu ya, untuk memastikan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana varietas Asisa ini kita bisa pertahankan, karena ini khas Wonosalam, tidak ada di tempat lain masalahnya. Mempertahankan kan perlu keterlibatan stakeholder. Ya. Gimana itu? Ya. Kalau sekedar petani saja, saya rasa tidak. Meskipun ada terma yang mengatakan petani itu harus merdeka, tapi kadang-kadang kan diganggu juga. Ya. Terus petani membesarkan produksinya, tiba-tiba ada pihak-pihak yang menghalangi pembelian dengan harga murah. Jadi saya pikir begini. Gimana? Jadi, keterlibatan pemerintahan daerah sendiri mestinya harus tahu itu. Kan ada dinas perdagangan, ada Bung? Di Jombang ini dinas perdagangan. Pertanian perdagangan ada, mestinya itu harus terlibat. Kalau Jombang ini namanya dinasnya Perindak Koperasi ya, Disperindak Koperasi ya. Jadi perindustrian, perdagangan dan koperasi. Iya. Perindak pasar, sorry. Hah? Perindak pasar. Ya. Itu. Saya pikir. Gimana itu? Saya juga belum tahu sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah terhadap kegiatan perkopian di Jombang. Kita kan punya bupati, punya wakil bupati lah, itu harus diketuk ya. Hati, gimana ini petani-petani kopinya ini, halo, ya, gitu. Saya ini rakyat jelas. Ya, itu bagiannya Cak Hasim. Tanpa keterlibatan stakeholder pemerintahan daerah tentu petani itu akan panas gegeret loh, Cak. Ya, sekeras-keras teriakan rakyat jelata macam saya apa nyampe ke kuping mereka kan saya nggak tahu. Diguyu paling ya. Hati iki gawe-gawe iki lah gitu. Ya terus ya. Kalau spesial Asisa, saya pikir teman-teman di Jombang ini pasti sudah ngambilin semua lah. Iya. Saya nggak tahu secara persis. Katanya sih setiap musim panen itu untuk produksi Asisa di Wonosalam kisaran 10 ton kalau nggak salah. 10 ton. Kemarin 10. Saya satu hari sama Bung Hasim mengumpulkan itu 18 ton. Bukan, artinya 10 ton kering. Terus 18 ton. 18 ton kering ya Bung ya. Kita ngumpulkan 18 ton. Itu coba itu. Kira-kira satu musim panen berapa Tas?
masih ada. Oh, iya. Itu tanpa keterlibatan pemerintah loh. Ya, jadi Petani berjuang sendiri, merdeka, benar-benar merdeka. ya sekarang begini. Satu, kalau saya ke warung itu kan selalu memprovokasi tukang warung. Ya. Jangan menjual kopi saset. Kopi saset apapun, entah itu kopi hitam atau kopi putih atau kopi apapun. Pokoknya usahakan jangan apa? Kopi jangan itu minum harus kopi sasetan. kopi itu harus digiling, jangan digunting gitu ya. Kampanyenya. Iya. Ya, kopi jangan digiling, kopi jangan digunting, kopi digiling. Kopi harus digiling. Nah. Jadi saya juga memprovokasi teman-teman. Saya selalu bilang mendingan kita memberi keuntungan sedikit kepada bakul kopi kecil-kecil daripada kita memberi keuntungan besar kepada pabrik, ya kan gitu. Jadi saya senang bangkitnya perkopian 4-5 tahun belakangan ini. Apalagi semakin kesini kan semakin banyak itu bagus. Jadi kalau Cak Prim mengistilahkan saling sikut, nggak ada ya. Kompetisi dalam bisnis itu biasa. Jadi nggak ada sikut menyikut. Istilahnya kompetisi ya, Cak Adi ya. Ya kompetisi, berkompetisi. Itu biasa. Kopi dengan harga sama, tapi kadang-kadang kenapa ya? Kalau kita di Cak Hasim ini ngombe kopi sak cengkir 10.000 merasa mahal. Ya. Tapi kalau kita ke mall secingkir 40-50 ribu Kan biasa. prestisius kan, Ya. yang dinilai kan gitu. privilege-nya. Ya, Gitu. gitu. Keren, saya barusan ngopi di mall apa ya. Di Santri Mall. Saya barusan ngopi kalau di situ kan keren. Kalau di Cadi mungkin di warungnya Cadi apa nyamuk tok itu. Jengklong tok kan bisa menjadi tidak betah Cadi. Gini Cadi. Iya. Kadang-kadang ada yang bilang kopi Excelsa. Excelsa itu tidak enak. Ada perjalanan saya ini, tapi ada teman saya di sana bilang kopi Excelsa tidak enak. Ketika di kedai Sufi ini merasakan, loh kok beda rasanya, betul toh ini Excelsa. Setelah dilihat, oh iya Excelsa tapi di sini enak. Nah ini pendekatan ke petani, bagaimana cara perawatan, penanaman, ke kedai-kedai. Ya kan, Mungkin hanya roastingnya saja mungkin di kedai Sufi yang hanya bisa membuat Excelsa enak. Gitu itu. Makanya saat ini kesini terus kan? Iya kan? Iya. Iya, jadi ya kan sederhana. Analoginya kan bus behind the gun kan. Ya. Senjata sama lek sing nyekel bedo itu shootnya itu bisa beda, melenceng. Ono sing titis, ono sing Ada pendek. yang Sama kena dengan pelipis, kopi. ada yang kena telinga, gitu Sama kan? dengan kopi. Misalnya Cak Hasim beli kopi di bakul yang sama dengan kopi yang sama, ketika dibawa pulang olahan Cak Hasim dengan olahan saya mungkin rasanya bisa beda. Jadi ini kan proses. Jadi bukan Nah itu kembali ke untuk urusan edukasi kan, Ya, memberikan makanya. pendidikan. Jadi Ya. apapun itu yang penting proses. Nah. Jadi hasil itu nanti kita akan tahu hasilnya itu seperti apa. Gitu. Makanya Ya. saya katakan bahwa perang gerilya kopi ini adalah proses. Jangan Anda berpikir atau bermimpi. Bermimpi itu sekali aja, jangan tiap hari bermimpi. Anda boleh. Iya, oke. Kita memang kadang-kadang orang ojo kakan mimpi. Ya bener, nggak boleh kakan mimpi. Mimpi itu sekali. Tapi setelah mimpi ini kita mesti beraksi gitu loh. Gitu ya. Ya perang gerilya itu berawal dari mimpi juga gitu. Gitu ya. Jadi ada yang menggembosi. Kita ini bisa apa melawan Belanda? Kita ini cuma punya bambu, punya pentungan melawan senjata. Itu berawal dari sama dengan kopi gitu loh. Oke, jadi tradisi di KR53 Broadcast ini biasanya nyapa teman-teman. Teman-teman jadi siapa dulu dong? Sampaikan salam dulu siapa saja di sana. Ada siapa? Petani-petani. Ya. Salam. Siapa? Di situ ada Rohadi. Rohadi. Ini ada Cak Adi di sini bersama kita di studio.
di KR 53 broadcast, Rohadi. Rohadi Wonosalam. Terus menanam kopi, jangan berhenti. Terus siapa lagi? Ya ada apa? Cak Slamet. Cak Slamet. Kaji Mame Ya. itu ngarepe Puskesmas Wonosalam. Siapa lagi? Ada lagi? Dulu sering ngopi di sana. Ada lagi jadi? Terus apa ya? Akeh. Banyak ya? Ya banyak lah. Banyaklah teman-teman yang ada di sana. Tetap berjuang menanam kopi. Tetap berjuang menanam kopi dan kita jangan minum kopi sasetan. Gitu ya. Tetap tadi pemerintah harus terlibat membangun begitu. Apa saran terhadap pemerintah ini? Kalau saya ketemu teman-teman dari pemerintahan, saya selalu bilang bahwa ya kalau perlu ada kewajiban dalam tanda kutip, ada kewajiban membeli kopi yang diproduksi masyarakat Jombang untuk apa? Untuk oleh-oleh tamu-tamu yang berkunjung ke Jombang. Gitu ya. Jadi mungkin setiap kantor itu ada disediakan kayak kafetaria atau kayak warung gitu. Barangkali ada tamu bisa pesan Ya kopi. seduhannya kopi-kopi kita. Dan itu kopi lokal, tidak ada kopi sasetan. Tidak ada kopi sasetan, seduh sendiri. Sebenarnya setiap OPD itu kan bisalah membeli kopi barang beberapa bungkus kalau ada tamu ya sebagai oleh-oleh souvenir. Jangan lupa. Sekalian untuk memperkenalkan dan mempromosikan kopi Jombang. Tidak sekedar promosi, harus minum kopi Jombang Ya, supaya ini petani bisa bangkit, tidak sekedar begitu. Minum kopi Excelsa, minum kopi Robusta dari Wonosalam akan menjadi cerdas begitu. ya, yang perlu cerdas itu dari turunan ya. Nah makanya harus diobati dengan diadiktif kopi itu. Iya, tokoh siapa itu? Siapa? Mbah Lurah Nur Wahid, Mbah Lurah Gambang itu. Mbah Lurah Kopi. Gambang, Mbah Lurah Nur Wahid. Ya, Nur Wahid. Monggo pinaraten Monggo Kedai Sufi. ya. Nah. Tadi mau saya telepon lupa. Sambil leleh sinambi nginum kopi gitu. Ya. Oke. Jadi saya rasa nanti kita sambung kembali, kita bincang-bincang kopi. Sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana kalau klenong-klenong ke Jombang, di sana ada Kedai Sufi. Kita nyeruput Excelsa di sana. Dibuat es enak ya, Nur ya. Es kopi shaker sangat enak sekali. Es kopi shaker hanya ada di Sufi. Pakai Excelsa. Ya. Terima kasih. Jadi, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai kelakuan.